Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah jika adik-adik semua sehat ya. Bersama saya, Kak Linda Agustina. Nanti kita akan membahas mengenai salah satu aktivitas ibadah, yaitu sholat. Kita akan mencangkup apa sih pengertian sholat, apa sih sholat fardu, apa sih itu sholat jahar, dan apa itu sholat sir. Baiklah adik-adik, sebelum lanjut ke materi, adik-adik perhatikan dulu ya gambar di samping berikut. Nah, dalam gambar ini kan nampak ya, seorang yang berdiri paling depan dan menjadi pemimpin sholat. Disebut apakah dia? Ya, betul sekali. Imam. Imam adalah seseorang yang memimpin sholat dan berdiri di paling depan. Selanjutnya, ada orang-orang nih yang berdiri di belakang imam. Dan mereka mengikuti gerakan sholat imam. Disebut apakah dia? Ya, betul sekali. Makmum. Good job. Makmum bisa disebut orang-orang yang berdiri di belakang imam dan mengikuti gerakan sholat imam. Mereka di sini sedang melakukan praktik ibadah, yaitu sholat berjamaah. Nah, pada saat kita sholat, kita harus menghadap ke arah mana ya? Betul, ke arah kiblat. Saat kita sholat, kita harus menghadap ke arah kiblat. Tidak boleh ya adik-adik menghadap selain ke arah kiblat. Lalu, apa sih itu sholat? Sholat secara bahasa itu berarti doa. Doa yang seperti apa, Kak? Doa meminta ampunan, doa meminta kesehatan, doa meminta rezeki yang lancar, doa minta kita diberikan ilmu yang bermanfaat, jadi orang yang berguna, dan doa-doa lainnya. Tetapi ingat adik-adik, semuanya itu harus diiringi dengan usaha yang sungguh-sungguh. Seperti kita saat ini sedang menjalankan aktivitas pembelajaran untuk kita meraih cita-cita kita nanti. Nah, itu tadi adalah pengertian sholat secara bahasa ya. Ada lagi nih, pengertian sholat secara istilah. Sholat adalah ibadah kepada Allah yang diawali dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Begitu ya. Selanjutnya, sholat dibagi menjadi dua. Ada sholat fardu dan sholat sunnah. Sholat fardu ini adalah sholat yang wajib dilaksanakan seluruh umat muslim. Tidak boleh ditawar-tawar ya, karena sholat adalah penolong kita saat kita di akhirat kelak. Dalam sebuah hadis pun dituliskan bahwa as-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiang agama. Jadi kalau sebuah bangunan nih tidak ada tiang yang ditegakkan, maka bangunan tersebut akan roboh. Seperti itu pula kita sebagai umat muslim harus menegakkan sholat sebagai tiang agama kita dan acuan kita menjadi umat muslim yang sesungguhnya. Yang kedua ada sholat sunnah. Sholat sunnah adalah sholat yang apabila dikerjakan kita mendapatkan pahala, tetapi jika ditinggalkan kita tidak mendapatkan dosa adik-adik. Seperti sholat sunnah duha, sholat sunnah tahajud, sholat sunnah qobliyah, dan banyak sholat sunnah lainnya. Kembali lagi nih ke sholat fardu. Sholat fardu itu dikerjakan 5 kali dalam satu hari adik-adik dan berjumlah 17 rakaat. Apa saja nih Kak? Nah, yang pertama ada sholat asar. Sholat asar ini berjumlah 4 rakaat. Selanjutnya sholat maghrib. Sholat maghrib ini berjumlah 3 rakaat. Selanjutnya ada sholat isya. Sholat isya ini berjumlah 4 rakaat adik-adik. Dan ada sholat
subuh berjumlah 2 rakaat. Dan yang terakhir ada sholat zuhur yang berjumlah 4 rakaat ya adik-adik. Nah, jadi udah tahu ya, sholat 5 waktu itu ada sholat asar, maghrib, isya, subuh, dan zuhur. Masing-masing ini jika dijumlahkan rakaatnya menjadi 17 rakaat. Di sini sholat fardu tidak boleh ditinggalkan secara sengaja ya adik-adik. Kita harus wajib melaksanakannya. Dan jangan lupa ya adik-adik, kita sebagai umat muslim sangat dianjurkan untuk melakukan sholat secara berjamaah. Karena saat kita melakukan sholat berjamaah, kita memiliki pahala yang 27 derajat lebih tinggi daripada kita melaksanakan sholat secara munfarid atau sendirian. Jadi lebih banyak mana nih antara sholat jamaah sama sholat munfarid? Banyak sholat berjamaah ya. Jadi mulai sekarang lebih baik kita melaksanakan secara berjamaah. Nah, waktu kalian sholat berjamaah di masjid atau musola, kalian biasanya menemukan tidak imam yang membaca bacaan sholat secara keras di sholat tertentu atau pelan di sholat tertentu juga. Nah, itulah yang akan kita bahas mengenai sholat jahar dan sholat sir. Yang pertama, sholat jahar. Sholat jahar itu adalah sholat yang bacaan sholatnya dibaca secara keras dan nyaring ketika sholat berjamaah. Dilaksanakan waktu sholat apa saja, Kak? Yang pertama ada sholat maghrib, yang kedua sholat isya, dan yang ketiga ada sholat subuh. Nah, ketiga sholat ini biasanya imam melaksanakan bacaan sholat secara keras dan nyaring. Dan yang kedua ada sholat sir. Sholat sir ini apa adik-adik? Ya, sholat yang bacaan sholatnya tidak terdengar atau dibaca secara pelan. Ditemukan di sholat apa saja? Di sholat asyar dan zuhur. Jadi biasanya kita kalau sholat berjamaah di waktu sholat zuhur dan sholat asar, imam tidak membacanya secara keras tetapi secara pelan. Seperti itu ya adik-adik. Jadi bisa membedakan ya antara sholat sir dan sholat jahar. Baiklah adik-adik, untuk materi tentang apa itu sholat fardu, sholat jahar, dan sholat sir, hanya itu yang bisa kakak sampaikan. Sampai jumpa di lain waktu, semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.